Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozifinta dengan NIM 2006026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan, yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan. Ada beberapa poin yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Yang pertamanya yaitu globalisasi perekonomian atau suatu pengantar, di mana globalisasi atau disebut juga dengan globalizer menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Misalnya, melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi ini juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Bahasa Inggris, perubahan yang mempercepat integrasi ekonomi. Pada gilirannya, integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam artian ekonomi, intinya globalisasi ini berarti meningkatkan keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional aliran dana. Istilah dari globalisasi ini menyiratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan kenegaraan dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Porsi terbesar dari sisi positifnya yaitu mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadiri berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luar. Dampak dari negatif globalisasi itu juga lebih besar bagi negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan tersebar ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu perdagangan internasional. Beberapa isu penting, di mana perdagangan internasional ini seringkali memainkan peran penting bagi pengalaman histori bagi negara-negara berkembang. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, presentasi besar dan berpendapat moneter negara diperoleh dari perjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau komoditas lainnya seperti kopi, kapas, coklat, gula, dan sebagian lainnya. Hal ini merupakan persediaan surplus khususnya di Afrika sub-Sahara. Karena pasar dan harga bagi produk ekspor semacam itu seringkali tidak stabil, maka ketergantungan pasar ekspor pada produk-produk primer turut menghadiri sejumlah risiko dan ketidakpastian yang tidak diinginkan oleh banyak negara. Ada 5 pertanyaan dasar yang mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama itu, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakteristik pertumbuhan ekonomi. Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan kontroversi tradisional dan perdagangan dalam suatu negara, di antara lain
Ada 5 pertanyaan dasar yang mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama itu bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakteristik pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara di antara berbagai negara lainnya. Yang ketiga itu dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya. Yang keempat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan beberapa banyak perdagangan yang dilakukan atau produk apa saja yang diperjualbelikan. Yang kelima yaitu mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya di negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas dan sebagian lainnya. Lanjut yang pada bagian pertanyaan 5 itu ada arti penting ekspor bagi beberapa negara berkembang. Meski angka-angka volume dan nilai ekspor negara berkembang secara keseluruhan merupakan indikator penting dari pola-pola perdagangan bagi negara berkembang secara keseluruhan. Beragamnya tingkat kepentingan ekspor terhadap kesejahteraan keseluruhan. Lanjut yang C yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor, di mana elastisitas pendapatan terhadap permintaan ini untuk produksi primer relatif rendah karena presentasi kenaikan permintaan atas produk pertanian primer relatif rendah, presentasinya kenaikan permintaan merupakan GNI mereka. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah. Setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran dan mengakibatkan fluktuasi harga dan yang tajam dan bergelonjak bersama-sama. Kedua fenomena ini, elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak terduga. Yang D yaitu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer. Pada ekonomi ini memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilahnya tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Lanjut yang ketiga yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Tiga poin materi yang dapat saya jelaskan itu, yang pertama itu keunggulan komparatif, di mana prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif ini sama dan telah lama diterapkan oleh para ekonomi untuk menggambarkan pertukaran barang antara negara. Konsep perbedaan biaya dan relatif itulah yang menjadi landasan bagi teori perdagangan internasional. Yang B-nya yaitu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, di mana teori keunggulan ini komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada satu variabel atau faktor produksi. Yang C yaitu sebagai rangkuman teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok, yaitu produk yang berbeda dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Yang kedua yaitu setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Yang ketiga yaitu perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor ekonomi, di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisien tenaga kerja atau anugerah faktor lainnya.
Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional dan berorientasi keluar. Materi yang keempat yaitu kritik dan teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Yang pertama, sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta mobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pada pertumbuhan sumber daya dan perdagangan asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap. Kedua, pengangguran, di mana penggunaan sumber daya yang kurang optimal serta teori fund for surplus dari perdagangan internasional. Hal ini dikenal sebagai internasional, dirumuskan pertama kali oleh Adam Smith yang kemudian dimodifikasi dalam konteks negara-negara berkembang oleh ekonom Bruma Nyamar Nyamin. Yang B yaitu teknologi yang bersifat tetap dan bersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuhan dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengambilan bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Asumsi dari selera dan preferensi konsumen dunia yang bersifat tetap yang menentukan pola kondisi terhadap produsen individual yang responsif atas pasar tidaklah realitas. Bukan hanya modal dan teknologi, produksi disebarkan ke seluruh dunia melalui perusahaan multinasional seringkali dibantu oleh pemerintah negara asalnya. Preferensi dan selera konsumen juga seringkali diciptakan dan diperkuat oleh kampanye iklan yang mendominasi pasar lokal. Yang C yaitu mobilitas internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan internasional mengkonsumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan dan dipengaruhi harga dan pasar dunia, terlebih lagi dengan mengasumsikan adanya skala hasil yang tetap atau semakin menurun. Teori perdagangan yang bertumpu pada biaya, tenaga kerja, dan anugerah faktor yang telah mengabaikan salah satu fenomena terpenting dalam hubungan ekonomi internasional. Yang D yaitu tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Dalam perekonomian domestik, keberadaan wilayah makmur dan miskin, industri yang berkembang dan stagnan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang tidak imbang dapat setidaknya dalam teori diatasi dengan diseimbangkan melalui investasi pemerintahan. Pemerintahan seringkali merupakan perilaku yang secara aktif mempengaruhi dalam ruang lingkup kebijakan industri yang secara spesifik dirancang untuk menciptakan keunggulan komparatif yang belum pernah ada tetapi pernah di dunianya diprediksi akan meningkat di masa mendatang. Yang E yaitu perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga yang internasional. Dengan asumsi perdagangan yang seimbang dan tidak adanya pergerakan modal internasional, permasalahan ini neraca pembayaran tidak akan muncul dalam teori perdagangan murni. Lanjut, beberapa kesimpulan mengenai perdagangan internasional strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu berkenan dengan tingkat struktur dan karakteristik pertumbuhan ekonomi. Bisa menyimpulkan bahwa perdagangan dapat menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua yaitu ketika peluang perdagang yang menguntungkan muncul, perdagangan luar negeri dapat merangsang pertumbuhan ekonomi agregat. Yang ketiga, kondisi di mana perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai aspirasi pembangunan sebagian besar berada pada kemampuan negara berkembang. Contohnya itu dalam bentuk
eh, dalam bentuk keakuran pada negosiasi WTO atau Forum 620 untuk mengekstraksi dan mempertahankan konsesi dagang yang menguntungkan dari negara-negara maju. Yang keempat yaitu apakah negara-negara berkembang dapat menentukan seberapa banyak mereka dapat berdagang lebih bersifat spekulatif. Yang kelima yaitu apakah pada saat perdagangan seimbang negara-negara berkembang sebaiknya berorientasi keluar pada negara-negara lain dan dunia ataupun ke dalam pada kapasitas lainnya. 5. Strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor, di mana promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder lebih lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang. Apapun yang layak ekspansi ekspor komoditas primer, keterbatasan permintaan seperti yang telah diulas sebelumnya, sebanyak negara dan berpendapatan rendah masih bergantung pada produk primer untuk sebagian besar penerima ekspor mereka. Dengan pemicu pada ekspor minyak, bumi, dan mineral tertentu, ekspor produk bergerak lamban ketimbang laju total perdagangan dunia. Pada sisi permintaan, sepertinya terdapat sekitaran 5 faktor yang telah menghambat ekspansi produk primer dan terutama ekspor produk pertanian. Pertama yaitu elastisitas pendapatan atas permintaan untuk bahan pangan, pertanian, dan bahan baku relatif rendah dibandingkan dengan penduduk minyak bumi, beberapa jenis mineral, atau manufaktur. Yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan penduduk negara maju kini berada pada atau mendekat tingkat penghentian, sehingga tingkat tidak banyak ekspansi yang bisa diharapkan dari sumber lainnya. Yang ketiga yaitu tingkat elastisitas harga terhadap permintaan sebagian besar komoditas primer aktif relatif rendah. Faktor keempat dan kelima yaitu menghambat ekspansi jangka panjang dari pendapatan ekspor produk primer, pengembangan substitusi sintesis, dan munculnya proses atas produk pertanian di negara maju mungkin menjadi faktor-faktor terpentingnya. Yang B yaitu perluasan ekspor produk manufaktur, di mana ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Bagi negara-negara berkembang secara keseluruhan, ekspor manufaktur tumbuh dari kisaran 6% nilai ekspor total mereka pada tahun 1950 hingga menjadi 64% pada tahun 2000. C. Strategi industrialisasi dan akibatnya. Pada bagian ini yaitu sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi impor sebagian besar kurang berhasil. Lebih tepatnya yaitu terhadap 5 akibat yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu karena merasa berada di balik tembok perlindungan tarif dan kebal dan ditekanan persaingan luar. Banyak industri baik yang memiliki permintaan maupun swasta malah menjadi efisien dan berbiaya operasional tinggi. Yang kedua yaitu penerimaan manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali adalah perusahaan yang asing yang mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan mementingkan manfaat dari pajak insentif investasi yang liberal. Yang ketiga yaitu sebagian besar substitusi impor memungkinkan dengan adanya impor barang modal produk yang menengah dan subsidi permintaan oleh perusahaan asing dan domestik. Keempat, dari
strategi substitusi impor adalah dampak terhadap ekspor primer tradisional. Kelima, dari substitusi impor ini yang mungkin timbul dari anggaran mendorong pertumbuhan industri yang baru berkembang dan kemandirian industri dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakangan dalam perekonomian keseluruhan seringkali malah menghambat industrialisasi itu sendiri. Yang D yaitu nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan. Nilai tukar resmi suatu negara merupakan negara di mana bank sentral tersedia untuk mentransaksikan mata uang lokalnya untuk ditukar dengan mata uang lainnya, valuta asing dalam pasar valuta yang resmi. Nilai tukar biasanya dinyatakan dalam dolar, peso, riel, pound, euro, rupiah, atau yen per dolar. Sebagai contoh, nilai tukar resmi Rand Afrika Selatan terhadap dolar pada tahun 1900 adalah sekitar US rand per dolar, dan rupiah India dinilai secara resmi pada kisaran 40 rupiah per dolar. Apabila suatu perusahaan manufaktur Afrika Selatan ingin mengimpor kain dari eksportir tekstil India senilai 40.000 rupiah, maka perusahaan Afrika Selatan ini membutuhkan 5.000 rand untuk melakukan pembelian tersebut. Lanjut, devaluasi mata uang adalah potensi di mana dampaknya pada harga domestik. Revaluasi berdampak langsung pada peningkatan harga barang impor dalam mata uang domestik. E yaitu optimis dan pesimis perdagangan. Merangkum perdebatan lama, argumentasi perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran permintaan internasional dalam menentukan keuntungan perdagangan. Justru mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Optimis perdagangan berperan pada akhirnya bahwa meskipun promosi ekspor mungkin pada awalnya sulit dilakukan dan hanya menghasilkan keuntungan yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan mudahnya keuntungan yang diperoleh dari substitusi impor terhadap dalam jangka panjang, manfaat ekonomi yang diperoleh cenderung meningkat, sedangkan substitusi impor menghadapi hasil yang semakin menurun. Poin yang keenam yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor, di mana strategi industrialisasi ini merupakan pandangan yang berorientasi keluar dari optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang peran penting aktif pemerintahan dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Rangkaian penelitian ini tersebut telah menunjukkan bahwa alih-alih kooperasi pada landasan perdagangan bebas, setidaknya 4 dari 5 perekonomian Asia Timur yang berorientasi ekspor, yakni kini menjadi negara-negara berpendapatan tinggi. Mengapa suatu ekonomi bisa menjadi lebih baik dengan menggunakan kebijakan tersebut? Karena pilihan yang lebih baik ketimbang alternatif lain dalam mencapai tujuan dalam perekonomian dunia yang semakin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan bersandar pada insentif pasar bebas dalam beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lainnya berkurangnya ketimbangan sebelumnya. Sebagai contoh yaitu berakhirnya multifiber argumen membuat negara-negara berpendapatan rendah semakin sulit untuk meluncurkan program ekspor sektor manufaktur melalui cara tradisional untuk memulai ekspor melalui produk tekstil. Dari penelitian
prinsip umum lainnya yaitu menargetkan kegiatan baru bukan kegiatan lama, menggunakan tolak ukur yang jelas untuk memilih sektor yang masih layak didukung, menentukan batas waktu maksimal dukungan sunset clause, memberikan orientasi kebijakan industri kepada badan-badan dengan kompetensi yang terbukti mampu yang pada gilirannya akan diawasi oleh tokoh politik terkemuka, sehingga membuat karir mereka bergantung pada keberhasilan kebijakan industri dan mempergunakan saluran komunikasi aktif dan transparan dengan perwakilan luas dari sektor yang sama. Yang ketujuh adalah perdagangan selatan dan integrasi ekonomi, di mana perdagangan selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh ekspor negara-negara berkembang. Ekspor ke Cina telah memberikan peluang penting ke belakang ini dibagi sebagian negara berkembang. Banyak dari ekonomi pembangunan awalnya seperti menyatakan bahwa negara-negara berkembang. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar atau sama lain dari beralih pada integrasi ekonomi. Selain kedua argumentasi ini, dinamis integrasi ekonomi di atas, terdapat juga kriteria evaluasi statis standar yang dikenal sebagai penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Diciptanya perdagangan terjadi ketika hambatan eksternal bersama dengan perdagangan bebas internal menghasilkan pergeseran produksi dari negara anggota yang berbiaya tinggi bernegara anggota yang berbiaya rendah. Beberapa keunggulan khusus lainnya tergantung pada kondisi lokal. Negara-negara berkembang yang tidak keterbatasan langsung dengan laut mungkin dianggap memiliki lokasi yang lebih aman untuk berinvestasi ketika mereka bergabung dalam kesepakatan dagang bersama jumlah negara di mana setidaknya salah satu negara anggota memiliki akses ke lautan. Poin yang terakhir atau yang ke-8 yaitu kebijakan perdagangan negara-negara maju. Perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama, yaitu hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi bekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkenal imbas dari akses ekspor yang lebih besar dari negara-negara berkembang yang padahal karya dari berbiaya rendah, dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Reformasi ini memiliki terhadap keterbatasan penting meskipun tarif biasanya dinilai rendah dan berdasarkan standar historis tarif dan meningkatkan pertambahan saat produk diolah lebih lanjut sebelum ekspor masih berlangsung. Negara-negara berpendapatan rendah masih menghadapi tarif puncak pada beberapa produk utama dalam sektor pertanian, tekstil, dan pakaian yang subsidi pertanian yang sangat distortif masih menjadi ancaman bagi banyak negara berkembang. Namun negara-negara berkembang kini mewakili sektor 3 perempuan dari total 1.153 negara anggota WTO pada tahun 2009, termasuk 32 dari negara yang dikategorikan sebagai negara miskin. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pertemuan 9 ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.